Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait ajaran tasawuf dari moyang-moyang Ba'alawi. Dan ajaran tasawuf ini menjadi pertentangan di antara para ulama. Bahkan penulis kitab Al-Qaburiyah yang anti dengan hal-hal khurafat yang banyak tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi ini mencatat ajaran tasawuf dari Habib Abdurrahman As-Sakho yang tidak punya madhab dengan alasan bahwa ajaran dari Abdurrahman As-Sakho ini langsung mengambil hukum-hukum dari Allah, jadi tidak mengikuti empat madhab. Nah, dari sinilah saya tertarik untuk membahas kemudian mengkritiki seperti apa sih tasawuf yang dipahami kemudian diajarkan oleh moyang-moyang Ba'alawi. Namun sebelum masuk pada pembahasan dan kajian kitab, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, saya langsung masuk pada pembahasan. Jadi yang akan saya bahas adalah kitab Ba'alawi. Rujukan utamanya adalah kitab Jauharus Safaf. Tetapi saya lebih suka membaca kitab Al-Qaburiyah. Walaupun yang akan saya baca adalah kitab Al-Qaburiyah, tetapi isi dari kitab Al-Qaburiyah yang menentang dari isi kitab Jauharus Safaf, ini saya lebih suka membacanya. Karena bahwa kitab Al-Qaburiyah ini lebih bisa dirasio dalam menolak kenapa ajaran Ba'alawi, khususnya moyang-moyang Ba'alawi, ini cenderung sesat dan menyesatkan. Nah, yang akan saya baca adalah kitab Al-Qaburiyah, halaman 291 hingga halaman 292, yang mana dalam halaman ini terdapat satu kisah yang luar biasa. Yang kisah ini adalah ada dua tokoh yang merupakan wali dari kalangan Ba'alawi, yaitu Habib Abdurrahman As-Sakho dan juga Syekh Abdul Ghais Al-Yamani. Jadi kedua tokoh ini adalah sama-sama wali kutub menurut Sufi Ba'alawi. Teks yang akan saya baca saya tampilkan di layar sehingga pada saat saya membaca penonton bisa ikut menyimaknya. Dan teks Arab ini sudah saya beri harokat sehingga jika penonton yang belum mahir dalam pembacaan kitab yang belum ada harokatnya, sehingga saya merasa tertarik untuk memberi harokat agar penonton ini mudah dalam membacanya dan kemudian ikut memaknainya. Jadi yang saya tampilkan nanti pada saat saya membaca ini adalah teks yang sudah saya rubah karena sudah saya beri harokat. Tapi bukan berarti teks aslinya tidak saya tampilkan. Tetap teks aslinya saya tampilkan sebagai bukti bahwa apa yang saya tampilkan nanti pada saat membaca itu hanya salinan yang sudah saya beri harokat agar memudahkan penonton ikut menyimak dan membacanya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini teksnya panjang banget, tapi saya baca secara keseluruhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasofa biha syaihu Abdurrahman Saqafi kola Abdurrahmanil Khatibi al-hikayatus sabi'atu wa thalasuna ba'da salasimi'ati. Wahia sadisatu wasab'una mimmanaki bisaqafi an Abdurrahman ibni Ali al-Khatibi rahimahullahu ta'ala. Qala kuntu yauman fi majlisi syaikhina Syekhi Abdurrahmani radhiyallahu ta'ala anhu fatakallama syaihu fi syaihi Abil Ghais ibni Jamilil Yamani sumakola fi asna imadhihi ay fuqaha il Yamani ila syaihi Abil Ghaisi wa qalu lahu ya Abul Ghaisi ma arafna isi madhabuka akhbirna isi madhabuka anta syafi'iyun am malikiyun am hanabliyun am hanafiyun faqala lahum la ana syafi'iyun wala malikiyun wala hanabaliyun wala hanafiyun faqalu lahu fa'aisi anta faqala jundariyun min janati roti sultani summa sakata syaihu Abdurrahmani radhiyallahu sa'atan summa hamaza nafsahu wa madda yadaihi fil hawa'i wa qala bi'a'la sautihi ana jundariyun min janati roti sultani summa qala ta'lam ba'da dzalika bi'ayamin. Ini taklam tak baca jazm, ini fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' ini adalah respon dari semua pertanyaan, maka walaupun tidak diawali dengan syarat, tetapi taklam ini fi'il mudhari' menjadi jawab yang tersirat, sehingga boleh dijazmkan. Ini tidak wajib dibaca jazm, tidak wajib, boleh dibaca taklamu, boleh dibaca taklam. Jadi nanti ada mukibin yang sok nahwu banget, ini protes. Sebelum saya protes, maka saya sanggah dulu. Jadi taklam ini fi'il mudhari' menjadi jawab dari pertanyaan di atas walaupun tidak didahului oleh syarat berupa in atau sejenisnya. Ini boleh tak baca taklamu, boleh tak baca taklam. Sumakola taklam ba'da dzalika bi ayamin qultu li syaihi Abdurrahmani radhiyallahu wa ma jundariyus sultani faqala ma hadza ma'nahu walladhi yadkhulu ala sultani min ghairi idnin wala alaihi hijabun wa ya'muru wa yanha wala ahada yu'ariduhu fi ma yuridu wa idza dakhala baladan aw makanan lam yabqa li ahadin ma'ahu min ahli tilkat diyari wal makani amrun wala amirun wala wazirun wala khairuhuma balil amru amrul jundari wa hukmuhu ma sya'a fa'ala wala mu'aqqaba li amrihi wala maraddalah. Jadi tokoh yang ada dalam cerita ini adalah Habib Abdurrahman As-Saqaf dan Syekh Abdul Ghais al-Yamani. Artinya dari teks panjang yang saya baca bahwa Syekh Abdurrahman As-Saqaf ini menyifatinya dengan sifat yang sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ia berkata, Abdurrahman Al-Khatib berkata, kisah ke-73 setengah 300 dan itu adalah kisah ke-76 dari Manaqib As-Saqaf dari Abdurrahman bin Ali Al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Ia berkata, suatu hari aku berada di majelis guru kami Syekh Abdurrahman. Lalu Syekh berbicara tentang Syekh Abul Ghais bin Jamil Al-Yamani. Kemudian ia berkata di tengah pujiannya, yaitu perkataan para ahli fikih Yaman kepada Syekh Abul Ghais. Mereka berkata kepadanya, wahai Abul Ghais, kami tidak tahu apa madhabmu. Beritahu kami apa madhabmu. Apakah engkau Syafi'i, atau Maliki, atau Hambali, atau Hanafi? Maka Syekh Abul Ghais menjawab kepada mereka, aku bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hambali, dan bukan Hanafi. Maka mereka bertanya lagi, lalu siapakah engkau? Beliau menjawab, aku adalah Jundari.
Jundari ini pengawal istana atau komandan dari Janatiroh, para pengawal istana sultan. Nah, sultan di sini adalah yang dikehendaki dalam istilah dunia tasawuf adalah Allah. Kemudian Syekh Abdurrahman terdiam sejenak, lalu ia mendorong dirinya memberi isyarat dan mengulurkan kedua tangannya ke udara dan berkata dengan suara paling keras, "Aku adalah Jundari dari Janatiroh Sultan." Kemudian ia, Abdurrahman Al-Khatib berkata, "Ketahuilah, beberapa hari setelah itu aku bertanya kepada Syekh Abdurrahman As-Sakob, apa itu Jundari Sultan?" Beliau menjawab, "Ini adalah maknanya, dia adalah orang yang masuk menemui sultan tanpa izin dan tanpa ada penghalang. Dia memerintah dan melarang, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya dalam apa yang dia kehendaki." Jadi dalam kisah ini ada dua wali kutub, yaitu Abul Qais Al-Yamani dan Syekh Abdurrahman As-Sakob. Bahwa Syekh Abdurrahman As-Sakob ataupun Syekh Abul Qais Al-Yamani ini disebut sebagai wali kutub dalam kalangan Sufi Ba'alawi. Lah, orang-orang dari ulama Yaman ini mempertanyakan apa madhab dari Syekh Abul Qais Al-Yamani. Kemudian dijawab oleh Syekh Abul Qais Al-Yamani bahwa Syekh Abul Qais Al-Yamani ini tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab. Sehingga para ulama Yaman ini bertanya-tanya, terheran-heran. Lah kalau tidak mengikuti 4 madhab, lantas engkau siapa sebenarnya? Ya kan pada umumnya umat muslim di seluruh dunia ini mengikuti madhab. Kenapa pentingnya bermadhab? Ya karena ajaran Islam yang kemudian terangkum dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ini dalam bentuk bahasa Arab yang sastranya luar biasa. Sehingga dengan kesastraan baik Al-Quran maupun Al-Hadis yang luar biasa, orang-orang awam ini tidak sanggup untuk menerjemahkan dan mentafsiri isinya secara keseluruhan. Sehingga dibutuhkan ulama-ulama yang kompeten untuk mampu menerjemahkan, menafsiri konteks-konteks yang tertulis dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka muncullah istilah madhab. Dan madhab ini yang terkenal yaitu madhab 4. Jadi Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Itu adalah penerjemah dan penafsir dari ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, kenapa kita harus bermadhab? Ya karena kita ini secara langsung tidak bisa menerjemahkan konteks Al-Quran maupun hadis, sehingga dibutuhkan orang-orang yang alim yang mampu menerjemahkan baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, kita tinggal menerima matangnya saja. Ya, apa yang kita pelajari, baik dari tafsir, baik dari kitab-kitab hadis atau syarah hadis, ini ya berkat ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Itu alasan kenapa kita harus bermadhab. Nah, ketika dalam cerita ini, Syekh Abul Qais Al-Yamani ini tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab, maka bisa disimpulkan bahwa mereka mendefinisikan dirinya ini sebagai ulama yang punya derajat mengungguli dari ulama madhab, karena tidak membutuhkan salah satu dari 4 madhab tersebut. Mereka adalah Jundari dari para Jundari Sultan. Jundari ini pengawal kerajaan sultan. Nah, sultan di sini ini isinya Allah. Berarti yang disebut Jundari itu orangnya Allah, tangan kanannya Allah. Sehingga tidak butuh
mengikuti mazhab, hukumnya langsung dari Allah langsung. Mereka ini bisa memerintah tanpa bisa dicegah, bisa melarang tanpa juga bisa ditegur oleh siapapun. Jadi seakan-akan seperti Tuhan, seperti Allah. Ini adalah maksud Jundari dari kalangan tasawuf Ba'alawi. Nah ini statusnya itu apa? Statusnya apa? Makhluk atau bukan? Ketika makhluk, maka harus mengikuti tuntunan Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah ketika dikatakan bahwa mereka itu adalah Jundari dari para Jundarinya Sultan, dari para pengawal kerajaannya Allah, mereka bisa mengambil hukum langsung dari Allah, mereka bisa memerintah tanpa bisa dilarang oleh siapapun. Lah ini kan kapasitasnya seperti kapasitas Allah jadinya. Lah inilah ajaran-ajaran tasawuf yang saya rasa ini sesat. Karena apa? Karena menurut pemahaman saya bahwa tasawuf itu adalah ajaran terkait kelembutan hati. Kelembutan bagaimana kita menghamba kepada Tuhannya dengan baik dan benar. Ketika kemudian tasawuf diselewengkan menjadi ajaran-ajaran yang aneh semacam ini, mengaku-ngaku sebagai orang yang tidak butuh mazhab, karena hukumnya langsung bisa ngambil dari Allah. Mereka mendefinisikan diri sebagai pengawalnya Allah. Mereka bisa memerintah tanpa ada yang boleh melarang. Ini siapa? Abul Qais Al-Yamani ataupun Abdurrahman As-Sakob ini siapa? Sehingga mereka mendefinisikan diri layaknya Allah. Jadi bisa memerintah tanpa ada yang boleh melarang atau tanpa ada yang sanggup melarang. Nah ini kan kapasitas Allah. Ketika kapasitas Allah kemudian dipakai untuk makhluk, ya sesat dan menyesatkan. Ini satu yang saya kritisi. Jadi beliau menjawab, ini Abul Qais Al-Yamani, bahwa makna Jundari ini adalah dia adalah orang yang masuk menemui sultan tanpa izin dan tanpa ada penghalang. Jadi mereka bebas sesuka hati berhadapan langsung kepada Allah tanpa ada yang sanggup menghalangi, karena mereka orang dalam kerajaan katanya. Dia memerintah dan melarang, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya dalam apa yang dia kehendaki. Jadi Jundari itu adalah orang yang bebas memerintah atau melarang sekehendaknya hati tanpa ada yang bisa melarang. Nah ini kan kapasitas Allah. Nah ketika wali kutub Ba'alawi kemudian labelnya semacam ini, kapasitasnya semacam ini, ya ini sesat. Ini sesat dan menyesatkan. Kemudian saya lanjut. Dan jika dia memasuki suatu negeri atau tempat, maka tidak ada lagi wewenang bagi siapapun di antara penduduk negeri atau tempat itu. Baik itu amir, baik itu menteri, dan tidak ada selain keduanya. Bahkan urusannya adalah urusan Jundari, dan hukumnya adalah hukumnya. Nah ini kan ngeri. Wali kutub Ba'alawi yang dalam hal ini tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab. Kemudian mereka melakopi dirinya sebagai Jundari, pengawal kerajaan sultan. Mereka orangnya Allah, mereka tangan kanannya Allah. Mereka bebas sesuka hati berhadapan kepada Allah. Mereka mengambil hukum langsung dari Allah. Mereka bebas memerintah dan melarang tanpa ada yang sanggup mencegah. Bahkan ketika Jundari ini masuk dalam suatu wilayah, ini tidak ada yang boleh melarang. Baik itu pemerintah setempat, baik itu pembesar wilayah setempat. Ini tidak boleh ada yang melarang. Karena apa? Karena urusan Jundari dan hukumnya adalah hukumnya. Hukum ini adalah hukum langsung dari Allah katanya. Lah ini tidak berat. Ini sangat berat sekali ketika diterapkan di era zaman sekarang. Wali kutub. Kemudian wali kutub ini berbuat seenaknya.
Mereka alih-alih mengatakan bahwa hukum yang saya pakai, hukum yang saya terapkan ini adalah hukum langsung dari Allah. Saya bebas melarang dan saya bebas menolak. Saya bebas melarang dan saya bebas memerintah. Bahkan keputusan wali Jundari, wali kutub yang labelnya Jundari, ini tidak boleh dicegah atau dihalangi oleh siapapun. Baik itu pembesar wilayah setempat, ya sekalipun presiden dalam suatu tatanan negara. Ini presiden, ini tidak boleh menghalangi apa yang menjadi keputusan wali kutub Jundari, tangan kanan Allah, pengawal kerajaan sultan. Nah ini ajaran apa? Ajaran semacam ini ajaran apa? Dan kita hidup di dunia, ini ada peraturan. Ya, kita hidup dalam suatu wilayah. Ya kita harus taat pada peraturan wilayah setempat. Baik dalam desa, baik dalam kecamatan, baik dalam kabupaten, baik dalam ranah provinsi, dan dalam skala ranah yang lebih besar lagi dalam suatu negara, maka kita harus patuh pada undang-undang negara tersebut. Nah, ketika berlandaskan wali kutub yang berlabel Jundari, yang kemudian bisa bertindak bebas tanpa ada yang boleh melarang keputusannya, ini memakai hukum apa? Ya, ini memakai hukum apa? Sampai pembesar suatu wilayah saja tidak diperbolehkan menghalangi apa yang menjadi keputusan wali kutub yang labelnya Jundari. Nah, ini kan tasawufnya sudah melenceng kemana-mana. Nah, dalam kisah ini yang disebut wali kutub adalah Syekh Abdul Qais Al-Yamani. Begitu pula Abdurrahman As-Sakop. Ini sama-sama wali kutub. Dan tingkatnya atau levelnya ya sudah level Jundari. Jadi sudah tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab. Hukum-hukumnya langsung mengambil dari Allah. Mereka orang dalam Allah soalnya. Karena Jundari ini orang dalamnya Allah. Bebas masuk ke hadapan Allah tanpa ada yang sanggup menghalangi atau melarangnya. Nah, coba dipikir penonton, ajaran yang semacam ini ajaran yang sesat dan menyesatkan atau ajaran yang benar. Kalau mereka bisa berbuat seenaknya tanpa ada yang boleh melarang, karena dalih mereka adalah bahwa hukumnya adalah hukum langsung dari Allah. Maka untuk apa ada Al-Quran? Untuk apa ada Al-Hadis? Wong Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah pedoman yang di situ memuat hukum-hukum Allah. Kemudian mereka tidak mengikuti Al-Quran maupun Al-Hadis, hukumnya langsung hukum Allah. Mereka begitu pede. Mereka begitu pede bahwa setiap apa yang mereka lakukan itu adalah dari Allah. Mereka tidak sadar bahwa terkadang orang-orang tasawuf ini ya banyak yang ditipu iblis. Bahkan dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani kan pernah itu berfatwa bahwa orang-orang yang bertasawuf ini seyogianya berhati-hati. Karena tidak jarang atau banyak orang-orang tasawuf yang justru disesatkan oleh iblis. Ya dari cerita yang semacam ini saja kan kita sudah tidak bisa menerima. Mereka mengaku sebagai orangnya Allah, mereka mengaku sebagai orang dalam kerajaan sultan. Kerajaan sultan ini Allah. Berarti mereka ya lebih tahu tentang hukum-hukum Allah. Mereka bisa masuk bebas tanpa ada yang boleh melarangnya. Nah ini yang tidak saya terima dari ajaran-ajaran tasawuf Pahlawi itu semacam itu. Kesimpulan dari cerita di atas adalah saya rangkum. Jadi kutipan ini adalah inti dari ajaran spiritual dalam tradisi Sufi ala Ba'alawi, khususnya yang berkaitan dengan konsep wali kutub atau wali dengan derajat tertinggi. Jadi dalam kutipan di atas ada beberapa hal yang perlu saya rangkum. Nomor 1 adalah pertanyaan tentang mazhab fikih. Ini adalah dialog para ahli fikih ulama yang paham hukum Islam
ini bertanya kepada Syekh Abdul Qais bin Jamil Al-Yamani tentang madhabnya. Apakah Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi? Nah, ini dijawab oleh Syekh Abdul Qais Al-Yamani. Ini tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab tersebut. Bahkan Syekh Abdul Qais Al-Yamani ini menjawab bahwa dirinya adalah jundari dari beberapa jundari istana sultan. Mereka adalah pengawal orang-orang ajudan khususnya Allah. Mereka bebas masuk ke istana Allah. Mereka bebas keluar masuk ke istana Allah tanpa ada yang bisa mencegahnya. Nah, ajaran-ajaran yang semacam ini adalah ajaran yang saya tolak. Sekalipun labelnya adalah wali kutub, manusia tetaplah manusia yang harus berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan ajaran Al-Hadis. Masa iya sih hanya karena wali kutub kemudian mereka merasa derajatnya lebih tinggi dari madhab 4 sehingga mereka tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab. Mereka mengatakan bahwa dirinya orang khususnya Allah, ajudannya Allah. Mereka bebas masuk ke istana Allah tanpa ada yang sanggup melarangnya. Ini ajaran tasawuf model apa? Jadi banyak sekali ajaran-ajaran tasawuf yang memang melenceng dan perlu kita kritisi. Bahkan dalam kajian yang sudah lewat, saya pernah membahaskan itu dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, itu kalau nggak salah di halaman 55. Di situ adalah ada salah satu wali yang tidak melakukan sholat. Kemudian orang-orang heran, wali kok tidak sholat. Kemudian wali tersebut ternyata bisa merubah dirinya menjadi 10. Yang 9 sholat di udara, yang 1 tidak sholat. Kemudian mereka berdalih, apakah belum cukup jika saya sanggup menjadi 10, yang 9 sholat, sementara yang tidak sholat hanya 1. Jadi mereka ini seringkali ditipu oleh iblis. Jika memang orang-orang yang begitu dekat kepada Allah, kemudian justru tidak melakukan sholat, maka pernahkah kita mendengar Rasulullah atau sahabat ini pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi ala Ba'alawi? Tentu kita tidak pernah mendengar Rasulullah dalam suatu kesempatan tidak sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya ini bisa membelah diri menjadi 2 atau 3. Yang 1 atau yang 2 lagi sholat dan yang 1 ini tidak sholat. Tentu kita tidak pernah mendengar. Begitu pula sahabat. Sahabat ya waktunya sholat ya sholat. Jadi nggak usah aneh-aneh. Hanya karena labelnya wali kemudian bisa membelah diri menjadi banyak. Yang lain sholat, yang lain bekerja, yang lain ngobrol misalnya. Ini ajaran yang aneh-aneh. Mestinya Rasulullah lebih bisa dari wali-wali kutub. Mestinya para sahabat lebih bisa dari wali-wali kutub. Jika memang itu benar. Nah, nyatanya kan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah maupun diajarkan oleh para sahabat. Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah ikutilah ajaran yang sudah nyata. Ajaran yang diambil dari Al-Quran dan ajaran yang diambil hadis dan ajaran yang diambil dari ijma maupun qiyas dari ulama-ulama yang kompeten. Ini adalah ajaran ala ahli sunnah wal jamaah. Jadi nggak usah aneh-aneh. Gaya-gayaan berpemahaman sufi, kemudian sufinya sufi amburadul, bahkan mengaku dirinya sebagai tangan kanan Allah, pengawal atau ajudan Allah. Mereka bebas keluar masuk di istananya Allah tanpa ada yang sanggup mencegahnya. Bahkan ketika mereka masuk dalam suatu wilayah,
siapapun tidak boleh melarang apa yang menjadi keputusannya, baik itu pemerintah setempat. Nah inilah ajaran-ajaran yang ngawur, ajaran-ajaran yang wajib ditentang. Ini adalah merusak tatanan jika ajaran semacam ini kemudian diterapkan. Ya untung saja yang mengaku sebagai wali kutub ini sedikit. Lah kalau yang mengaku wali kutub itu banyak, ya nanti undang-undang negara ya bisa hancur oleh orang-orang yang mengaku sebagai wali kutub. Karena undang-undang negara menjadi tidak berguna sama sekali. Orang keputusan wali kutub itu tidak boleh dicegah oleh siapapun kok. Mereka bebas bertindak tanpa ada yang boleh melarangnya. Nah ini kan bahaya. Untung saja yang ngaku wali kutub itu ya rata-rata dari kalangan Ba'alawi. Itu untungnya di situ. Kalau rata-rata ulama-ulama kemudian melabeli dirinya dengan label wali kutub, lah ini bisa bahaya. Hukum-hukum suatu wilayah atau hukum-hukum suatu negara ini tidak berfungsi sama sekali untuk para wali kutub yang melakopi atau melabeli dirinya sebagai jundari atau ajudannya Allah. Nah ini bahaya. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, bahwa baik Abdurrahman As-Sakop maupun Abul Qais Al-Yamani ini disebut sebagai wali kutub yang levelnya atau tingkatannya ini sudah mencapai level jundari, ajudan Allah. Dan ini tidak bisa dibenarkan dalam konteks ajaran Islam yang kita ketahui. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.